Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian pada sehat selalu. Nah, kali ini kita lagi ada di Rodaling Banjarmasin. Gitu. Nah, hari ini kita mau pastinya kita hari ini mau sharing. Jadi kita hari ini sekalian kita servis sepeda hari ini. Betul. Karena sudah dari tahun 2000 berapa ya? 2021 awal ya kan? Udah lama juga ya. Ya, setelah kemarin dapat dari Polygon. Sambil dipakai ya paling ada sedikit lah di upgrade, kemudian ada beberapa yang diganti karena sudah wajar karena umur kan sudah bertahun. Betul. Jadi kita harus servis hari ini. Jadi teman-teman, kali ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan. Terima kasih kepada Rodaling, AFA juga, dan samping kita ada Abang Andre, spesialis mekanik di sini. Beliau sudah melalang buana di sepeda ya kan. Jadi hari ini kita mau dimanjakan dulu ya. Dimanjakan dulu di salon-salon ya. Salon ini. Ya. Jadi nggak manusia aja yang harus salon. Enggak. Sepedanya juga harus di salon juga. Jadi hari ini kira-kira kenapa Bang harus servis nih kira-kira nih? Yang pasti sih kalau harus servis itu kenapa ya? Karena sepeda tuh bukan hanya si manusia tadi, sepeda pun harus diservis. Apalagi kan punya abang ini kan off-road nih. Iya betul. Sepedanya ada double suspensi. Jadi yang harus diperhatiin sih untuk di bagian dalamnya sih. Nah, abang kan kalau boleh tahu nih seminggu berapa kali sepedaan? Paling enggak 1 kali seminggu lah. Oke lah, 1 kali. Tapi itu mainnya off-road ya. Ya. Ada tanah-tanah, ada becek-becek juga. Betul, itu harus diperhatiin Bang. Apalagi kayak di bagian-bagian yang tertentu nih ya, yang harus diperhatiin ini di bagian BB ini Bang. Ini namanya bottom bracket. Nah, di habis crank ini, nah di bagian sini bottom bracket. Itu yang harus diperhatiin dulu. Kemudian sama link-link yang ini ya. Sama link-linknya juga harus diperhatiin juga. Jadi ada pengalaman nih teman-teman. Jadi sebelum kita pakai khusus, kita kan dulu pernah sempat ikut bulusukan sama teman-teman yang kebetulan dulu itu sepeda kita kan punya XC nih. Nah, teman-teman yang sudah senior lah, anggapannya mereka lebih sering bawa sepeda khusus. Tapi kadang-kadang dalam pikiran tuh pas ada becek, ada aliran sungai, kok kenapa mereka angkat gitu nah? Ternyata setelah kita tahu, teman-teman, kenapa mereka lebih menghindari air ketimbang harus menerabas air itu, jadi karena alasan mereka supaya menjaga untuk di bagian darinya, menghindari mengurangi dan tidak mengurangi. Ya, jadi teman-teman yang mungkin suka off-road ya itunya harus rajin. Harus rajin. Ya, berkala intinya. Kemudian, nah teman-teman juga katanya hari ini tahun ini ada diskon ya? Ada diskon juga. Ada diskon. Cuman kalau untuk diskon sepeda sih nggak ada, lebih kayak ke aparel, aksesoris. Kemudian untuk ini? Ada juga untuk di servisnya kita ada diskon. Untuk Polygon itu diskon 50%. 50%. Tidak Polygon pun kita bisa jemput juga. Jadi nggak khusus Polygon nih? Semua sepeda 50%. Wah, kapan lagi teman-teman mau servis di sini? Cuman 50%. Kita bayarnya. Iya. Dari harga berapa normal Bang? Dari harga 210.000 diskon potong 50%, jadi 110.000. Wah, murah banget teman-teman. Jadi sampai kapan nih? Sampai berlaku sampai akhir tahun. Akhir tahun. Jadi teman-teman yang mau servis, let's go. Kita ke Rodaling, kita servis sepeda kita. Mumpung nih event sepeda lagi sepi-sepinya, jadi kita maintenance sepeda dulu. Betul. Ya. Kemudian teman-teman, kenapa sih kita harus ke Polygon nih? Harus ke Rodaling servisnya kira-kira. Ya karena di Rodaling yang pertama kunci-kuncinya lengkap. Oh iya betul. Kunci lengkap. Kita ada garansi juga. Jadi kalau misalkan abang nih servis hari ini tiba-tiba ada keluhan di 3 hari atau plus 4 hari ke depan, itu bisa dikembaliin lagi. Ada garansi. Jadi ada garansi. Jadi selama setelah servis itu ada garansi 7 hari. Wow. Jadi bukan beli sepeda aja yang garansi ya. Servis juga dapat garansi. Juga ada garansinya. Jadi teman-teman ayo ke Rodaling, servis sepedanya, ada promo dan juga ada diskon dan ada garansinya. Garansi ada. Dan juga yang pastinya kalau ke Rodaling itu mereka yang menangani sepeda ini mereka sudah benar-benar punya sertifikat teknisi yang khusus untuk sepeda. Jadi bukan sembarangan. Intinya mereka sudah ahli
dalam bidang sepeda. Kemudian kalau di Rodaling itu partnya pasti lengkap bang, lengkap. Kita misalkan kalau abang hanya bawa sepeda aja nih, misalkan abang ada keluhan nih di bagian sepeda, contoh ada di bagian RD kan, RD abang nih apa, misalkan RD XT, kita ada. Nah ada, jadi langsung bisa eksekusi. Langsung bisa eksekusi. Jadi nggak perlu dipending-pending. Nggak perlu. Yang penting ada barangnya, pasangnya kan. Betul. Ya, betul. Gimana lah kira-kira ada lagi tambahan? Ada sih, langsung kita gas aja sih bang. Gas. Oke, sip. Oke teman-teman, langsung kita lihat bagaimana prosesnya untuk servis hari ini. Oke bang, ini kita proses pembongkaran di bagian button bracketnya. Yang saya lihat punya abang ini dari luarnya udah mulai berkarat banget. Kita lihat di bagian, mungkin untuk di bagian sebelah kanan ini agak kurang kelihatannya, tapi untuk yang di sebelah kirinya sangat-sangat berkarat. Kemungkinan besar ini akan susah kita lepas. Oke, kita lihat ya. Karatnya banyak banget. Oke teman-teman, ini bagi teman-teman yang udah karatan seperti ini, apalagi bottom bracketnya bergoyang, bearingnya tuh udah kena, jadi ini harus kita eksekusi di palu, tapi nggak boleh pakai palu yang besi ya, harus pakai palu karet. Coba kita lepas rantainya dulu. Dilepas rantainya, dibantu sama palu karet di bagian sininya, pukul aja, nggak usah kenceng-kenceng juga mukulnya. Oke, udah keluar, perlahan-perlahan aja di bagian sininya. Oke, pelan. Kita coba pakai tangan, agak susah. Alhamdulillah udah kelepas. Ini yang ada di bagian dalamnya. Wow. Pantas aja lah setelah sekian lama dipakai ya kan. Ya, beginilah kalau nggak di maintenance dengan rutin ya kan. Betul. Nah jadi usahakan setiap bulan, kalau misalkan pemakaian kita itu 1 minggu sekali, usahakan sebulan sekali kayak gitu maintenance, supaya kita menghindari yang namanya tadi, ini kan bekas tanah-tanah nih. Betul. Tanah-tanah kelamaan. Nah jadi dia jadi berkarat. Betul. Mudah-mudahan karatnya masih bisa kita hilangin. Nah, kita lepas bagian BB-nya dulu. Siap. Oke, untuk BB-nya kita pakai BB SM52 punya Biore. Nah jadi ini masih BB yang umum, jadi kita bisa pakai punya XT, punya SLX, juga punya Biore. Bahkan punya roadback juga bisa, tapi kalau untuk bagian roadback yang bagian-bagian tengahnya seperti ini dia nggak bisa dipakai. Nah jadi harus pakai yang punya yang ada. Nah, cuman kalau misalkan memang ada yang punya MTB, pakai yang punya MTB. Itu yang kita SOP-nya sih. Iya. Tapi kalau udah nggak ada lagi, kita boleh pakai yang punya roadback. Cuman untuk bagian plastik yang di tengah ini harus pakai yang bawah awal. Seperti itu. Oke, kita pasang. Ya, kita lepas. Kita masukin dulu kunci kita. Oke, mas. Oke, udah terlepas. Satu lagi bagian sebelah kiri. Gimana bang kondisi BB-nya bang? Coba lihat kondisi BB-nya. Wow. Sangat berkarat. Berkarat betul. Ini udah goyang juga. Jadi biasanya masalah problem terbesar di BB ini karena masuknya air tadi, lumpur, nembus di bagian-bagian sela-sela bearing tadi. Jadi lama-kelamaan jadi berkarat. Ya, asli betul ekstrim sekali ini. Oke.
Oke. Oke. Ini kita ini pakai BB yang baru ya. Nah, kita pakai produk Shimano. Nah, lihat. Nah, sebelum kita kita masukin ke bagian frame-nya, ini harus digrease dulu. Tapi ini udah digrease sama bawaan daripada pabrik. Ini udah, jadi kita nggak harus kita ngegrease lagi. Dan kenapa harus pakai Shimano, Bang? Kenapa pakai Shimano? Karena Shimano udah terjamin, Bang. Betul. Nih, satu pertama dia bahannya bagus, ya, betul. Bearingnya juga bagus, dan tidak lupa ini bawaannya bayinya bayi Malaysia, ada Jepang juga. Nah, karena kita sudah pakai bersekian tahun, wah luar biasa banget Shimano, produknya terbaik, ketahanannya luar biasa. Awet. Iya betul. Daripada kita beli barang murah ya kan, tapi 2 kali beli jadinya kan rugi kita. Betul. Pakai Shimano aja. Usahakan saat pemasangan ininya harus dibersihkan dulu, karena di bagian-bagian sini ada kotoran yang nempel. Jadi kita bersihkan dulu pakai kain. Nah, kalau kainnya bisa dimasukin kayak gini lebih bagus. Jadi semuanya kena bersih. Nah, jadi teman-teman bagi yang suka sepedaan, jangan bisa sepedaan aja ya kan, berarti harus bisa menilai sendiri pas Harus di rumah. bisa juga. Karena kan BB itu kunci dari segala pergerakan dari sepeda ya kan. Betul. Kalau BB-nya bermasalah, otomatis nggak enak ya kan sepedaan. Oke. Di situ kita grease lagi di bagian sini ya. Kita grease, kita kasih volume, dan pada saat pemasangannya biar lebih enak, loncer juga, licin maksudnya. Ya. Bagi teman-teman nih yang baru yang pengen pasang BB sendiri, ini pemasangannya sedikit agak ini ya. Ada arah berarti? Ada arah. Oh, nah, betul. jadi untuk yang kita Shimano ini, yang R itu sebelah kanan, yang L itu sebelah kiri. Nah, jadi usahakan dulu yang sebelah kanan dulu. Kenapa? Karena ini Bang, nih untuk pemasangannya dia berbalik searah jarum jam. Nah, kayak gitu. Jadi bukan searah jarum jam, sebaliknya jarum jam seperti itu. Jadi harus teman-teman perhatiin juga. Jadi kalau bisa nih pakai tangan dulu, jangan pakai kunci dulu. Kalau untuk pada saat pemasangannya. Nah, berbalik. Itu ada arahnya, rasanya kan di Ada arahnya juga. Nih. Nah, tuh ada rem rotasi kan, rotasinya kemana, tuh ada arahnya. Ada arahnya juga. Nah, jadi oke, kalau udah dapat baru kita pakai kunci. Kalau sudah keras ya kan? Sudah keras. Oke, baru kita pakai kunci. Oke. Satu lagi. Satu sebelahnya. Ya, sebelah. Nah, kalau ini untuk ngintinginnya searah jarum jam. Nah, sesuai petunjuk. Petunjuknya juga. Ada juga sih untuk yang tadi kata si Abang Syarif tadi, dari bagian sini ada petunjuknya juga. Wah, itu. Nah. Oke. Udah, baru kita pakai bantuan kunci. Nah, untuk bagian yang ini namanya crank. Ini tuasnya. Nah, untuk yang ini jangan kita masukin setelah BB baru terpasang, jangan. Jadi kita bersihkan dulu. Kalau bisa kita cuci dulu, kita sikat-sikat dulu. Oke, teman-teman, ini sudah kita bersihkan. Mungkin udah gak bisa lagi ya yang karet-karet yang di bagian sini, tapi setidaknya ini udah bersih banget. Oke, itu sudah. Ini kita coba. Nah, usahakan juga pada saat posisi masuknya harus kita lumasin juga di bagian sini. Kita gemukin. Oke, bagian sini juga gemukin. Udah, kita coba. Enak banget.
bearing baru. Wih, Loncar. asli. Oke. Coblak lagi kan? Enggak bakal Aman. Ya, kita pasang ya untuk bagian sebelah. Oke. Ada pemasangan kita yang kurang pas juga ya. Jadi kalau misalkan kita pengen memasang arem, ini namanya arem. Usahakan arem yang ada yang di bagian sebelah kanan tadi arahnya ke bawah. Ke Di bawah ya. Ke bawah dulu. Jadi takutnya kita nanti pasangnya seperti ini. Oke. Pelan-pelan aja. Udah. Kalau udah terpasang, tinggal kita masang yang bagian stem. Oke. Baru dikunci di bagian sini. Udah smooth. Kira-kira apa yang perlu dicek lagi bang? Kira-kira selain BB? Selain BB yang pasti yang kita ini kan yang awal tadi ya, untuk bagian si linkixnya. Cuman yang step pertama sih saya pengen ngebongkar linkix yang ini aja di sini. Gitu. Kita coba bongkar bagian sini. Untuk membongkar bagian linkixnya ada harus pakai 2 kunci dulu. Jadi yang satu nahan, yang satunya sudah lama dipakai kan, dia nggak pernah dibongkar lah kalau di situ. Itu biasanya kering atau gimana? Kering bang, kering bagian sininya. Jadi sebetulnya sih di bagian-bagian sini nggak ada bearing. Betul. Nggak ada bearing yang sini juga nggak ada bearing. Tapi si besi yang nyempelin ke bagian ini harus kita grease juga kayak gitu. Karena kan di situ udah lumpur udah pada nempel. Ini harus ada tekanan karena dia udah nempel banget. Oke, di sini yang nahan dulu. Untuk bagian ini dalamnya. Nah, ini harus digemukin. Cuman kita lepas dulu bagian sini ya, pelan-pelan aja. Nah, ini kan kotor nih. Ini kita bersihkan dulu. Habis dibersihkan baru di grease, pasang lagi. Kita untuk pembersihan juga pakai finish line. Ya, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Ya. Jadi ada khusus. Gak apa-apa dia basah dulu. Kita ngilangin bagian kotorannya dulu. Baru kita lap lagi. Kita diemin dulu sebentar. Oke, kalau udah bersih, tinggal digemukin bagian dalam. Jadi dari dalam itu bagian dalam sebelah sini. Oke, jangan lupa juga di sini. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngebongkar bagian linkixnya yang ada di rartok belakang, itu jangan teman-teman lepas dua-duanya, itu agak susah cara pengerjaannya. Jadi lepas satu-satu aja. Kalau misalkan pengen yang di belakang sini lepas, ya udah lepas ini dulu. Atau yang pengen yang di depan ini lepaskan. Jangan dua-duanya, nanti susah masangnya. Oke? Ini pendorong buat melepas. Ini udah merah juga, udah mulai. Nih kering. Nah, di sini ada bearing. Nah, ini yang aslinya di sini ada bearing. Jadi yang lain ini bukan bearing, ini bearing. Iya, ini bearing. Ini bearing.
Kalau ini link aja. Iya, link aja. Nah, jadi yang bearing bagian sini. Nanti kita lihat juga bagian bearingnya setelah kita grease yang ini. Teman-teman, gue share kalau kita pengen ngelepas, ini ada bagian bearingnya, asli bearing nih. Kalau ini kan linkage kan, kalau ini bearing. Nah, cara melepas yang ini, usahakan pada saat kita pengen ngelepas jangan posisi yang ini terpasang. Karena kenapa? Karena dia terlalu kaku. Jadi harus kita, nah ini biar nggak kaku. Jadi elastis kayak gini kan. Baru kita lepas di bagian sini. Usahakan juga kuncinya jangan pakai kunci yang yang standar lah. Kita pakai kunci yang pro. Karena kekuatannya bisa takutnya dull di bagian sini. Itu yang harus kita perhatiin. Oke, udah kelepas, udah kelihatan bearing. Oke, kalau udah bersih, cari cutter buat ngelepas di bagian sini. Di sini ada, nah terus kelihatan. Kita zoom. Kondisinya, berkarat. Untung masih aman. Untung nggak goyang, dia nggak goyang. Takutnya kalau sudah goyang kan harus diganti. Jadi masih bisa aman. Tapi harus kita bersihkan dulu. Nah ini tergantung dia kita ada sebetulnya sih grease ini ada dia macam-macam ya. Kalau kita sih pakai grease yang punya Shimano, tapi udah dimasukin ke bagian. Berarti ada juga berarti untuk grease-nya. Ada juga bang, ada juga kita. Jadi harus punya dong kita dong. Harus bang. Nah tapi ada dua tipe, ada yang keramik, ada yang bearing umum. Kalau misalkan bearing umum kita pakai grease yang umum. Kenapa jadi pakai suntikan? Karena lebih enak aja. Pada saat kita menjat kan udah tinggal kita tutup deh. Jangan lupa dibersihkan juga nanti nulis. Oke, ini setelah di grip, lihat penampakannya. Itu udah ditutupin juga. Loncar lagi bakalan loncar. Oke, bagi teman-teman riders, goeser, ini harus diperhatikan juga nih untuk di bagian ini namanya travelnya. Nah, kalau saya lihat travel punya Bang Sarip ini sudah ada bintik-bintik. Nah, ini ada bintik-bintik. Nah, kenapa jadi ada bintik-bintik? Dikarenakan itu penyebabnya pada saat posisi goes, lumpur, nempel, itu Bang Sarip bersihkan langsung. Nah, harusnya Bang Sarip ngebersihin langsung pada saat kotoran tadi nempel. Jadi nggak berlama-lama dia nggak bakal ada bintik-bintik seperti ini. Nah, ini ada perbedaan nih. Untuk yang ini kan ada warnanya ada silver. Nah, yang ini ada hitam. Nah, biasanya kalau yang seperti ini nggak bakal ada bintik-bintiknya. Nah, jadi ada bahannya beda kayak gitu. Jadi makanya travel yang rare shocknya ini ada yang talas, ada yang stainless, juga ada yang seperti ini warna hitam. Nah, ini bagus nih. Apalagi yang kuning kan? Iya. Nah, apalagi yang kuning. Yang kuning biasanya Fox ya. Iya, Fox. Dan itu lebih mahal pasti. Betul. Iya. Gimana Bang Andre? Oke, ini udah selesai Bang. Udah selesai semua. BB-nya juga udah kita ganti. Yes. Untuk bagian-bagian sisoknya tadi udah kita cek juga anginnya. Oke, keren. Jadi teman-teman, kali ini kita sudah melakukan suatu proses yang lumayan panjang. Tapi untuk demi teman-teman juga supaya sepedanya lebih nyaman. Tentunya kenapa? Karena kemungkinan, tapi semoga tidak ya. Karena kemarin kita juga pernah sempat di jalan kan, apalagi di hutan. Nah, kemudian ada trouble di jalan, itu kan adalah salah satu hal yang paling sangat tidak kita inginkan ketika jalan. Betul. Nah, itu semua yang kita hindari. Kenapa juga kita harus sering-sering untuk maintenance juga service. Jadi itu supaya teman-teman juga enak ketika goes, tidak ada masalah dan lain-lain. Jadi tadi itu banyak sekali teman-teman yang sudah Bang Andre kasih ilmu dan juga sharing dan juga tips bagi teman-teman yang soal sepedaan. Jangan lupa untuk selalu servis sepedanya. Terlebih lagi kalian teman-teman kalau datang Prodalink itu kalian akan dapat diskon 50% ya setiap
kali servis. Setiap kali servis. Ya. Itu 50% dipotong. Oke, keren. Dan juga teman-teman di sini partnya lengkap dan juga original pastinya ya kan. Pastinya. Oke, itu teman-teman tadi tips dan juga saran dari Bang Andre yang sudah luar biasa, sudah berbagi berat teman-teman dan juga kepada kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.